Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Abi Muhammad Gaza Bukhari. Abi perwakilan di kelompok 4 bahasa Sunda bade wawancara Pak Andri selaku guru di jurusan pengembangan perangkat lunak dan game di kelas 10. Atau menutupi waktu aku diwawancarai. Jadi dia diwawancarai ya sekitaran 10 pertanyaan yang untuk Bapak dijawab. Siap. Jadi di pertanyaan kali juga kumaha cara Bapak ngajar gitu dina murid-murid jurusan SUD sampai bisa menghasilkan murid-murid yang juara gitu di nasional tetapi di provinsi. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum Abdi jawab pertanyaan di Gaza, ya, Abdi perkenalkan diri dulu. Nama Abdi Andriansa Maulana. Abdi nama di guru pengembangan perangkat lunak dan game. Nah, di PPL atau pengembangan perangkat lunak dan game ieu teh ternyata jurusan anu fokusna anu aplikasi sareng bangun rancanganna dugi ka implementasina. Nah, terkait pertanyaan di Gajah, nah kumaha sih carana membentuk siswa juara gitu nya. Yang pertama sih mentalna heula kudu mental juara. Jadi kudu optimis lah siswa tersebut kudu optimis kumaha carana bisa menyelesaikan suatu permasalahan di bidang IT ya. Di bidang IT kita kan banyaknya bidang-bidangnya ya. Bahkan lomba pun LKS atau lomba kompetensi siswa tingkat provinsi pun sampai ke nasional itu ada 3 yang diikuti oleh pengembangan perangkat lunak dan game yang dulu itu bernama sistem informatika jaringan ya jurusan itu. Nah itu lombanya itu tuh tentang pertama itu adalah IT software solution yang mana siswa mengembangkan perangkat lunaknya nganggo software kanggo ngadukung proses bisnis anu berjalan gitu. Nah, yang kedua cyber security. Cyber security yang kedua adalah cloud computing. Nah, di cloud computing nyata mengembangkan sebuah infrastruktur nganggo AWS. Kita kan Amazon Web Service. Jadi bukan hanya mengembangkan itu tapi mengimplementasikan jadi ngalola si Amazon Web Service itu kanggo infrastruktur teknologi informasi yang berbasis cloud-nya. Nah, khususnya platform itu adalah web teknologi. Web teknologi ternyata ngadamel web ya. Dimulai rancangan antar buka itu UI UX ya. Nanti kita implementasi sistem berbasis web. Nah, sistem berbasis web tersebut nanti tadi istilah nama di deploy ya, testing. Nah, kemarin alhamdulillah PPLT loba prestasi di sana. Yang Abdi saran guru-guru di pengembangan perangkat lunak dan game, Abdi, Bu Revi, Bu Rahmi, Pak Rizky, sama Pak Asep yang sebisa mungkinnya memotivasi siswa agar biasa bisa berkembang, agar biasa sesuai dengan bidang pengembangan perangkat dan game-nya sesuai bakatnya ya. Kanggo semaksimal mungkin nantinya diikutkan ke lomba gitu. Jadi memang siswana sendiri dipilih lah ya sahanu istilahnya terbaik di antara yang baik gitu ya. Nah intinya aya pelatihan lah semacam bootcamp lah sebelum ke lomba ya. Ada bootcamp, ada latihan ya, ada pendalaman materi. Nah jadi kayak tadi dikuatkan juga mental juaranya dikuatkan. Nah, tapi dah mental juara kita bakal jalan seiring waktunya gitu ya. Nah, alhamdulillah kemarin sih
kita ya bisa memperoleh banyak prestasi. Yang pertama itu yang paling prestisius nyata Kang Fajri ya, Kang Fajri sareng pembimbingnya teh Pak Asep Ulumudin ya, teh jadi juara satu lomba kompetensi siswa tingkat nasional ya. Alhamdulillah ya, wakil di Jawa Barat ya bisa juara hiji di tingkat nasional, dapat medali emas katanya. Ya, katanya yang prestasi yang diraih oleh Kang Fajri dan Pak Asep Ulumudin selaku pembimbingnya itu sudah sangat luar biasa ya. Karena memang dipertahankan, insya Allah nanti bisa dipertahankan di selanjutnya ya sudah gitu menang ini insya Allah. Dan kedua teh prestasi kedua teh ternyata juara satu lomba kompetensi siswa tingkat provinsi. Nah memang mewakili Garut ya, ternyata Arya Anggara Gustiana teh pembimbingnya teh kamari teh bahasa di tingkat provinsi teh Pak Asep Ulumudin lagi ya, Pak Asep Ulumudin. Nah pada di tingkat nasional teh sama Bu Revi ya, Bu Revi. Nah Kang Arya teh ya kita alhamdulillah di tingkat provinsi tadi dia Fajri di tingkat provinsi teh terus juara ya matahna ke nasional ge nya. Nah cuman Arya di nasional tingkat 7 ya, alhamdulillah tingkat 7 terus sama Bu Revi. Nah pas sama Pak Asep di provinsi ge alhamdulillah juara hiji ya tingkat provinsi ya di bidang IT software solution. Nah itu suatu prestasi yang sangat membanggakan. Yang kedua tuh waktu saya bimbing teh Krisna Santosa teh saya bimbing di bidang lomba web teknologinya. Alhamdulillah kemarin jantan runner up nya di provinsi Jawa Barat mewakili di Garut. Nah tuh provinsi Jawa Barat teh gitu mewakili di Garut ya, wakil di Garut karena tiga-tiganya pas juara jadi Kak Jawa Barat. Nah alhamdulillah ya 3 orang dia teh menang prestasi ya di tingkat provinsi maupun sampai dari nasional gitu ya. Nah alhamdulillah Arya Fajri Krisna ini teh prestasi gitu ya, karena dia sekolah nulis kenapa ini bagus gitu ya. Nah anaknya juga memang punya mental yang kuat juga gitu ya. Nah menurut Krisna kamari abdi bimbing ya, Krisna saya anti yang bimbing abdi ya, Krisna teh saya teh dikasih bekal abdi teh dikasih bekal materi mengenai programming ya, dari mulai merancang, dari mulai mendesain tampilan ya, ketika backend ya, logical programnya ya, ketika hosting aja sih, ketika hosting ke Heroku kalau ini deploymentnya. Alhamdulillah prestasi EKT-nya mengangkatlah jurusan pengembangan perangkat lunak untuk menjadi salah satu juara favorit ya, untuk masa depan insyaallah gitu. Nah selain LKSD kemarin ya alhamdulillah sarang anak bimbingan abdi nyata Abu Fatun, Davi sama Muhammad Robi kemarin teh juga masuk finalis dalam lomba dinamik web design itu ya, kategori web design. Alhamdulillah dapat juara 4 alhamdulillah di puluhan peserta ya. Alhamdulillah prestasi yang sangat membanggakan untuk kita ya guru maupun siswa dari pengembangan kategori dan bio. Pertanyaan kedua, nah Bapak pada pengalaman sama berahan kesusahan di bidang ngajar murid-murid di jurusan ini. Mun kasusahan sih ya, karena abdi teh ngajar programnya, jadi abdi teh ngajar cuma caranya program-program kita teh diimplementasikan Pak tampilan ya di website gitu ya. Nah memang sih kesusahan di kita ini beberapa siswa teh coba yang instan gitu, apa prosesnya kumaha. Nah jadi susahnya itu adalah menggiring siswanya caranya siswa tersebut kepada mandiri gitu ya. Jadi di rumah kan belajar diri gitu ya, karena kan di rumah bidang web teknologi teh
ternyata bidang bukan hanya teori tapi ada praktikalnya. Jadi semakin sering kamu berpraktek semakin bisa gitu ya. Lumayan lah kalau teori sulit nama mahasiswanya sendiri yang saya pilih, cuma ada beberapa siswa yang memang sulit sekali itu diberi pengajaran karena mungkin hanya instan ya dulunya. Cuman saya motivasi bahwa misalnya kamu kalau bikin ini nanti buat apa gitu ya. Jadi alhamdulillah siswa-siswa tadinya susah untuk dibimbing untuk diajari mulai lagi terjun belajar lagi gitu. Kalau pertanyaan anak dulu, jadi bapak ngajar di jurusan IJ terus yang tadi diganti di tahun berapa? SIJ atau PPL nya anak kedua atau akademik pengembangan praktik dan binteh. Abdi teh mulai ngajar di tahun 2020 kami pisang sih sebenarnya ya 2 tahun ke belakang gitu. 2020 Abdi teh masuk ke sini langsung mengajar mata pelajaran mengenai aplikasi awan sarang dasar pemrograman. Kalau pertanyaan bapak, mengajar target bapak ada di jurusan PPL ini. Target abdi teh pengen siswa-siswa abdi teh terserap industri ya, terserap industri karena abdi sareng guru-guru pengembangan bakat minat ajarkan teh ternyata aya di industrinya. Jadi kan SMK kan BMW nya bekerja melanjutkan dan wirausahanya bekerja. Nah tadi salah satunya adalah ini berserap industrinya karena kan loba yang namanya industri yang butuh bisa SMK-nya rumah kita bisa tuh yang bukan gitu kan. Nah dengan bekerja tadi siswa bisa bekerja dengan baik ya kita bisa terserap industrinya. Nah matanya kurikulum dia kan disesuaikan secara industri ya, diselaraskan dengan industri. Jadi begitu lulus dia teh bekal yang gamal di industri gitunya. Nah lupa dua itu adalah harapan kedua maka adalah melanjutkan ya kan ya abdi sareng guru-guru PPL pengembangan bakat minat dan sareng sistem informasi jaringannya akan sami sarangnya katanya. Nah tapi harapan katanya beberapa ayalah melanjutkan ke perguruan tinggi tapi kan melanjutkan teh pos boga bekal gitu. Jadi bisa wae dan jadi perguruan tinggi teh unggul gitu ya dari sisi teknis gitu kan karena tos dapat di SMK hiji dari teh ya. Ya alhamdulillah anak-anak teh dan secara teknis dengan baik gitu ya. Nah, harapan yang melanjutkan teh ya jaga nama baik sekolahnya dan di kampusnya dia harus bisa berperan gitu ya. Terus yang ketiga itu adalah wirausaha teh. Jadi abdi teh harapan abdi teh banyak siswa memanfaatkan IT-nya terutama kan jurusan PPL pengembangan bakat minat dan BIM atau sistem informasi memanfaatkan IT kanggo bisnis. Dia semoga ciptakan usaha yang sebanyak-banyaknya. Harapan abdi mah ada beberapa nantinya bisa nanti koordinasi sama guru PKK-nya balistinya bisa siswa mempunyai produk anu bisa dijual gitu. Tapi kan nanti bisa mendapatkan income-nya atau penghasilan di usaha tadinya. Nah, itu usaha nanti berbasis ilmuwan. Jadi boga ilmu sok bikin naon anu dibutuhkan masyarakat terus jual gitu ya. Proses bisnis lah wirausaha ya. Di situ terjadi. Nah, harapan abdi teh kedepannya teh loba siswa anu di industrinya terserap industri ini bekerja banyak ingin melanjutkan loba siswa yang bisa berperan di kampusnya nantinya dengan bekal ilmu videonya insyaallah. Nah loba berperan alumni siswa video di kampus gitu ya manapun katanya. Dan kedua adalah tadi wirausaha. Jadi loba siswa mencoba membuka usaha-usaha bahkan insyaallah harapan teh aya sukses di wirausaha gitu. Itu sih harapan abdi sareng guru-guru pengembangan bakat minat dari BIM. Pendapat anak kelima, bapak teh selaku guru di jurusan SIJ ya Pak. Nah bapak teh pasti baru bidang keahlian yang bapak kuasai gitu. Nah yang bidang keahlian yang bapak kuasai di jurusan ini. Nah untuk bidang keahlian abdi teh kan selama ini ngajarnya webnya teknologinya tentu saja webnya
pemrograman web baik itu di dalamnya ada pemrograman dasarnya, web dasar, pemrograman berorientasi objeknya, katilu teh pemrograman web tapi pakai framework ya. Framework yang abdi kuasa itu komputer sareng Laravel ya, kita nu dipakai di industri ya saat ini ya. Tapi selain pemrograman web sendiri sebenarnya teh ada beberapa bidang yang abdi kuasai oge sebenarnya selain webnya. Kayak kita analisis dan perancangan sistem apapun, ada analisis dan rencangannya, kita namanya UML diagram ya. Kita abdi teh merancang, kamu kan dipakai oleh programmer gitu. Nah, keduanya yang abdi kuasai. Ketika ada pengolahan citranya kan gambar. Nah, gambar diolahnya pakai apa? Pakai yang namanya algoritma misalkan dari gambar nanti bisa menghasilkan informasi. Misalkan abdi kan pernah bikin sistemnya ini bisa mendeteksi buah apel hijau iya teh memar atau teman berdasarkan citra atau gambar nu dimasukkan ke dalam sistem, jadi nanti sistemnya bisa membaca gitu. Kita pengolahan citra ke salah satunya. Terus yang keempat sendiri adalah information system behavior ya, atau disebut juga sistem perilakuannya. Katanya lebih kebahas tentang perilaku penggunaan sistem dari user ya. Kelima teh ya, selanjutnya teh bidang abdi kuasai adalah decision support system atau sistem pendukung keputusan. Nah, mana ya teh sistem ini bisa membantu pengambil keputusannya karena sistem tersebut ini menggunakan algoritma yang digunakan di dalam mengambil keputusan gitu ya. Seperti HP kita dalam proses predictive coding, axis dan sebagainya gitu ya. Nah, lebih ke sistem lebih ke keahlian di IT-nya. Kanggo katasan panjenengan, nampai kesan Bapak di mengajar jurusan SDIPT ada khususnya di kelas 11 sampai 12. Oke, kesannya sebenarnya di kelas 10B aku ngajarnya kelas 10, 11, 12 ya. Jadi kan 13 main SIG nya kan SIG 4 tahun, untuk PL mah kan 3 tahun gitu ya. Nah, kesan-kesannya lumayannya ya kayak oge abdi kan takdir ya sama siswa nya. Dulu diajarkan tapi tas biasa gitu. Ubah lah gitu ya di SMK hijitnya ubah siswa-siswa anu parinter gitu ya, pintar bisanya. Jadi sebelum diajarin tapi pas biasa gitu. Ya kuncinya ternyata belajar, jadi dia mempelajari sebelum yang dulu terangkan gitu. Itu sih kesan-kesannya. Alhamdulillah siswa-siswa SMK 1 Garut terutama jurusan pengembangan perangkat lunak dan BIM kita alhamdulillah pintar-pintar ya, saraya lah, pintar akhlak, pintar perilakunya, sama pintar keilmuannya. Alhamdulillah para pintar lah kepada SMK malah. Kanggo katasan anak hidup di kelas berapa Bapak terang tentang dunia teknologi seperti pemrograman? Oke, karena abdi sendirinya di SMA sebenarnya SMA teh tahun lulus 2013. 2013 teh lanjutkan perguruan tingginya. Perguruan tinggi anu aya di Buah Batu yang punya perusahaan telekomunikasi terbesar lah. Jadi di sini itu bisa takut nggak boleh disebutin nama kampusnya, pokoknya mah kampus punya perusahaan telekomunikasi terbesar. Dan di sana abdi terang dunia IT teh juga kumaha ya. Di semester 1 teh kira-kira di Yuswa 18 tahunan lah, 18-19 tahun lah antara eta lah. Kanggo pertanyaan anak harapan saat acan Bapak jadi guru di jurusan SDIPT, nah Bapak diajar pemrograman secara otodidak karena kita guru-guru di kuliah Bapak. Diajar pemrogramannya diajar di kuliah sih sebenarnya namanya, karena memang tadi kan baru mengenal dunia IT-nya di dalamnya pemrograman tadinya, tapi kuliah di zaman kuliah saya di kampus ya telekomunikasi terbesar di Indonesia tadi ya. Nah, di sana saya belajar pemrogramannya di Pascal ya. Pertama semester 1 pakai Pascal, kedua Java, naik ke PHP ya, pemrograman web. Ada sih dosen yang paling berkesan yang yang selalu ngajarin website ada namanya
namanya Pak Robi Hendrianto nya, dia bagus banget ya, pintar gitu ya, dia jelas juga ngajarnya ya. Jadi alhamdulillah saya juga kan punya website Andriansa Maulana itu kan terinspirasi dari Pak Robi Hendrianto tadi kan, karena Pak Robi Hendrianto ini pintar ya, kalau cuma pintar dia tuh inovatif juga, terus emang cara ngajarnya juga enak gitu kan. Kanggo keterusan kesalahan, bukti Bapak ada cita-cita di bidang teknologi selain jadi guru di sini. Oke, mun cita-cita namanya cita-cita abdi di bidang teknologi teh abdi teh pengen ngadamelnya perusahaan lah, perusahaan IT startup lah ya, nu bergerak di bidang ERP ya, enterprise resource planning, yang mana sistem eta teh ngabantu ke beberapa instansi ya, jadi semacam sistem sewa software lah gitu ya. Ataupun misalkan beli jadi softwarenya, pengennya sih gitu ya, cita-cita teh boga perusahaan IT ya, tapi bergerak di enterprise resource planning, kasih cita-cita di bidang IT. Yang kedua teh cita-citanya teh pengen lah gitu ya, di bidang IT ini teh bermanfaat oke kanggo umat ya, kanggo masyarakat. Kanggo keterusan terakhir Pak, bukti Bapak gak pesan gitu kanggo murid-murid SIJ lebih semangat di belajar. Oke, untuk murid-murid PPL ya, atau pengembangan bakat lunak yang kelas 10 nih ya, terutama ya, sama yang kelas 11, 12, 13 di jurusan sistem informatika jaringan dan aplikasi, ya pesan di Bapak nanya kalian teh kudu semangat belajarnya, karena ya catatnya kita kabeh siswa di luar sana yang seberuntung kalian masuk di SMK favorit ya, SMK favorit di Jawa Barat, salah satu SMK favorit di Jawa Barat, dan SMK di Garut itu favoritnya ya, iya. Jadi SMK hiji Garut adalah SMK favorit ya di Garut provinsi Jawa Barat, itu sangat favorit ya, ini abdi ya, sangat favoritnya matanya. Perkembangannya memang dinamisnya, jadi selalu up to date ya dengan teknologi yang ada di industri maupun yang saat ini lagi booming ya trennya. Makanya pesan saya kasih siswa-siswa karena terkabeh bisa abus tadi ya. Nah, karena kan kayak itu siswa-siswa terbaik di antara yang terbaik gitu ya, anu bisa lebih bisa masuknya, anu bisa masuk ke SMK hiji Garutnya. Jadi SMK kalian tos favorit, SMK kalian berkualitasnya sangat berkualitas, malah SMK kalian sangat berkualitas. Jadi kalian kadang memanfaatkan dan macam kalian kadang menyerap ilmu dia ya, kalian coba di rumah, tetap ya namanya praktik makan memang terus dicoba ya, dan terus latih. Kalian harus lebih bisa meningkatkan motivasi kalian belajarnya gitu ya. Yang ketiga kemudiannya yang selanjutnya kalian tuh harus punya inovasi lah gitu yang Bapak pengennya mah. Terus selalu rajin belajar sih gitu ya. Karena saya bilang tadinya, Abdi bilang tadi, kita semua orang seberuntung kalian beruntung bisa masuk SMK di Garut, untuk kalian beruntung pisan gitu ya. Karena SMK ini SMK terbaik ya. SMK sangat terbaik di Kabupaten Garut maupun Jawa Barat, ini tuh SMK sangat terbaik ya. Sangat terbaik lah pokoknya sampai gitu ya. Pak, kanggo kelasnya diwawancara dia. Tadi Abdi ngulang-ulang karena ya kalian ya, terutama di pesan-pesan tadi ya, kalian harus bersyukur masuk SMK terbaik, SMK yang sangat favorit, SMK terbaik di Garut dan Jawa Barat ya, salah satu yang terbaik di Garut dan Jawa Barat. Makanya kalian kadang bersyukur, makanya saya tadi bilang biar kalian istilahnya wawancara dia sami nerap gitunya. Kata dia hati mana kalau wawancaranya hapunten bismillah kita kan di dia. Tidak kurang awalnya. Nah, di beda